Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi proposal tesis saya dengan judul Pengembangan Media E-book Matematika Materi Keliling Bangun Datar untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 3 SDN Kepanjen 2 Jombang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiwi Andriani dengan nomor NIM 5300 58485. Saat ini saya mengajar di SDN Kepanjen 2 Jombang, Jawa Timur. Untuk judul penelitian tesis saya pada proposal ini yaitu pengembangan media e-book matematika materi keliling bangun datar untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 3 SDN Kepanjen 2 Jombang. Ada 3 hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu pada kelas 3, kurikulumnya untuk muatan pelajaran matematika terintegrasi dengan tematik terpadu. Hal ini menyebabkan muatan pelajaran matematika sangat kurang, sehingga siswa kurang mendapatkan materi dan latihan soal pada mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, yaitu ketika kegiatan pembelajaran, khususnya matematika, siswa kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Dan latar belakang yang ketiga, nilai atau hasil belajar siswa belum mencapai KKN. Dari permasalahan tersebut, saya menyampaikan atau menawarkan sebuah solusi, yaitu menyediakan sebuah media untuk mengatasi permasalahan pembelajaran matematika. Media ini yaitu media e-book matematika pada materi keliling bangun datar. Adapun manfaat dari pembuatan media e-book matematika ini, yang pertama adalah siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah media e-book matematika layak digunakan? Yang kedua, bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa kelas 3, khususnya pada mata pelajaran matematika? Yang ketiga, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 3, khususnya pada mata pelajaran matematika. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui kelayakan media e-book matematika materi keliling bangun datar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika materi keliling bangun datar. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika materi keliling bangun datar. Hipotesis pada penelitian ini yaitu ada pengaruh pengembangan e-book matematika materi keliling bangun datar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 3. Kemudian manfaat penelitian ini yang pertama meningkatkan profesionalitas guru. Yang kedua meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, media ini bisa dijadikan sebagai koleksi media pembelajaran di sekolah dalam bidang IT. Kemudian untuk kerangka pemikiran dari penelitian ini, yang pertama yaitu adanya permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya yang pertama berdasarkan Permendikbud nomor 24 pasal 1 tahun 2016, materi pelajaran matematika pada siswa kelas 3 tersebut terintegrasi pada tematik terpadu,
sehingga cakupan bahasan materi dan latihan soal pada mata pelajaran matematika sangat kurang. Kemudian yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika materi keliling bangun data. Nah, kemudian yang ketiga, belum tersedianya sebuah media pembelajaran e-book yang bisa diakses siswa dengan mudah, praktis, bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Kemudian dari permasalahan tersebut, saya melakukan sebuah tindakan, yaitu melakukan pengembangan media pembelajaran e-book matematika materi keliling bangun datar pada siswa kelas 3. Dalam melakukan pengembangan ini, saya menggunakan metode R&D model ADDIE yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan atau development, implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Kemudian metode atau desain penelitian pada tesis ini yaitu metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pengembangan R&D model ADDIE, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian pada penelitian ini yang saya jadikan sebagai populasi dan sampel adalah untuk populasi adalah seluruh siswa kelas 3 SDN Kepanjen 2 Jombang yang terdiri dari 4 rombel. Masing-masing rombel 28 siswa sehingga total populasi pada penelitian ini adalah 112 siswa. Kemudian untuk sampel, sampel ini adalah siswa kelas 3C SDN Kepanjen 2 Jombang sebanyak 28 siswa. Teknik penentuan sampel pada penelitian saya mengambil metode sampel probabilitas model cluster simple. Alasan saya, yang pertama, pengambilan sampel secara acak dapat menghasilkan sampel yang representatif, sehingga data dapat lebih terpercaya. Kemudian yang kedua, karena di sekolah saya kelas 3 ada 4 rombongan belajar, jadi pengambilan sampel secara acak dapat memberikan kesempatan kepada semua populasi untuk bisa menjadi sampel. Jadi untuk teknik atau cara saya menentukan sampel dengan melakukan undian, menuliskan kelas 3A, 3B, 3C, 3D. Kemudian saya kocok. Nah, kelas yang keluar itulah kelas yang menjadi kelas sampel pada penelitian ini. Untuk definisi operasional variabel pada penelitian saya, variabel bebas pada penelitian ini adalah media e-book matematika materi keliling bangun datar. Menjadi variabel terikatnya adalah motivasi dan hasil belajar siswa. Operasional variabel pada penelitian pengembangan e-book matematika materi keliling bangun datar ini menggunakan hubungan asimetris, yaitu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu X sebagai variabel bebas, ini bisa mempengaruhi Y sebagai variabel terikat. Untuk prosedur pengumpulan data, ini saya bagi menjadi dua, yaitu sebelum penelitian dan selama penelitian. Sebelum penelitian, ini saya melakukan wawancara dengan guru kelas 3 untuk mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan pengamatan pembelajaran matematika sebelum menggunakan media e-book matematika. Yang ketiga, yaitu studi dokumen nilai siswa pada mata pelajaran matematika. Kemudian, teknik atau prosedur pengumpulan data selama penelitian. Yang pertama, saya merancang dan memvalidasi media e-book matematika. Kemudian, nilai pretest sebelum menggunakan media. Jadi, sebelum menggunakan media, untuk mendapatkan data,
siswa diberikan soal pretest terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu observasi pembelajaran saat menggunakan media e-book matematika. Dan yang terakhir yang keempat, setelah anak-anak belajar dengan menggunakan media e-book matematika, kemudian diberikan soal post-test. Nanti akan menghasilkan nilai post-test sesudah menggunakan media e-book matematika. Untuk instrumen pengumpul data atau pengumpulan data yaitu melalui uji validitas media, wawancara, observasi, melalui angket, dan tes. Untuk metode analisis data, ini yang pertama yaitu analisis validasi media e-book matematika. Nah, pada analisis validasi ini saya memberikan angket atau lembar validasi kepada validator untuk diisi. Kemudian dari jawaban validator tersebut, kemudian saya akan menghitung persentasinya yaitu dengan rumus skor yang diperoleh dibagi skor ideal keseluruhan dikalikan 100%. Nah, berikut adalah tabel kriteria presentasi validasi. Jika skor nanti kurang sama dengan 25% sampai 40%, artinya media tersebut tidak valid. Jika rentang nilai skor nanti 41% sampai 55%, artinya media kurang valid. Jika menghasilkan 56% sampai 70%, maka cukup valid. Jika hasil dari validasi oleh validator tadi 71% sampai 85%, maka dinyatakan valid. Nah, jika berhasil mendapatkan hasil 86% sampai 100%, maka dikatakan media e-book matematika nanti adalah sangat valid. Kemudian metode analisis data yang kedua yaitu analisis reliabilitas. Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan bantuan program pengolahan data SPSS versi 22. Kriteria dalam penghitungan reliable yaitu menggunakan batasan 0,6 dengan kriteria perhitungan jika nilai R lebih dari 0,6, maka instrumen tersebut baik atau reliable. Dan jika nilai R kurang dari 0,6, maka instrumen tersebut kurang baik atau tidak reliable. Analisis data yang ketiga yaitu analisis data hasil observasi. Jadi observasi ini dilakukan oleh peneliti ketika proses pembelajaran menggunakan media e-book matematika dengan materi keliling bangun datar. Di sini ada lembar observasi yang terdiri dari aspek penilaian A, B, C dengan rentang nilai atau skor 1 sampai 5. Ini ada nama siswa. Kemudian keterangannya untuk A itu adalah keseriusan mendengar penjelasan guru. Kemudian B, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Yang C, semangat atau antusias siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, data yang sudah dihasilkan dari observasi berupa skor. Kemudian, skor yang dihasilkan dihitung dengan persentasi skor yang diperoleh dibagi skor ideal keseluruhan, kemudian dikalikan 100%. Kemudian, di sini saya tampilkan skala penilaian observasi. 1 berarti tidak baik, 2 kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Untuk analisis data hasil angket, nah di sini hasil kuesioner atau hasil angket ini diperoleh dari angket respon yang diberikan kepada siswa setelah belajar menggunakan e-book matematika. Angket tersebut yaitu untuk mengetahui skor presentasi respon siswa
dalam penggunaan media e-book matematika. Kemudian dihitung dengan rumus skor presentasi, yaitu skor yang diperoleh dibagi skor ideal keseluruhan dikalikan 100%. Analisis data yang kelima yaitu analisis data hasil tes. Jadi, untuk mengetahui perbedaan sebelum menggunakan media e-book matematika, materi keliling bangun datar, dan sesudah menggunakan media e-book matematika, materi keliling bangun datar, dilakukan pengolahan data atau nilai dari pretest dan posttest dengan menggunakan rata-rata atau min serta n-gain. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata tersebut yaitu X sama dengan sigma XI per N. Sigma XI adalah nilai setiap data, di mana X adalah min dan N adalah jumlah data. Untuk tingkat sensitivitas pretest dan posttest dilakukan dengan menggunakan analisis n-gain sebagai berikut. Jadi, skor posttest dikurangi skor pretest dibagi skor maksimal dikurangi skor pretest. Nah, kriteria perubahan skor peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan media e-book matematika materi keliling bangun datar ditunjukkan sebagai berikut. Jika rentang skor siswa lebih dari 0,70, maka dalam kriteria tinggi. 0,30 hingga 0,70 kriteria sedang. Jika perubahan rentang skor siswa kurang dari 0,30, maka dikatakan rendah. Nah, rencana atau jadwal penelitian saya ini akan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Demikian presentasi rancangan proposal untuk tesis saya dengan judul pengembangan media e-book matematika, materi keliling bangun datar, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 3 SDN Kepanjen 2 Jombang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nadi sebagai pembimbing dalam mata kuliah studi mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.